Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga marilah kita terus mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan dengan mensyukurinya Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan-kenikmatan itu ada di kita dan memberikan tambahan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan at-taharah al-hukmiyah. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan at-taharah al-haqiqiyah. Sebagaimana kita tahu bahwa at-taharah dibagi menjadi dua. Ada at-taharah al-haqiqiyah, ada at-taharah al-hukmiyah. Yang dimaksud dengan at-taharah al-haqiqiyah adalah membersihkan diri dari khabath atau najis. Ya, membersihkan diri dari najis yang memang terlihat. Seperti misalnya kotoran manusia, seperti misalnya darah dan benda-benda yang najis yang lainnya. Membersihkan diri, baju, tempat dari hal-hal yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan at-taharah al-haqiqiyah. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah at-taharah al-hukmiyah. Yang dimaksud dengan at-taharah al-hukmiyah ini, sebagaimana pernah saya jelaskan juga, adalah membersihkan diri dari hadath. Membersihkan diri dari hadath. Hadath adalah sesuatu yang membatalkan kesucian seseorang. Kesucian dari sisi hukum, ya. Baik hadath kecil maupun hadath besar. Hadath ini sesuatu yang misalnya membatalkan wudu, ya, atau membatalkan mandi besar, ya, itu yang disebut sebagai hadath. Seperti misalnya kentut, ya, keluarnya air seni, kemudian keluarnya air besar dari dubur, ya, ini hadath. Keluarnya mani, ini hadath. Ketika seseorang membersihkan dirinya dari hadath ini, maka dia disebut telah melakukan taharah hukmiyah. Baik. Masalah yang berkaitan dengan taharah al-hukmiyah ini, yang pertama adalah tentang pembagian air. Karena dengan air inilah seseorang
bisa menghilangkan hadas, yaitu dengan berwudu apabila ingin menghilangkan hadas kecilnya, atau dengan mandi apabila ingin membersihkan hadas besarnya atau menghilangkan hadas besarnya. Air itu dibagi menjadi dua, ya. Ada air yang tahur, ada air yang najis, ya. Ini sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Pembagian air itu terbagi menjadi dua, yaitu air yang tahur, yang kedua air yang najis. Air yang tahur maksudnya adalah air yang suci dan bisa dijadikan untuk bersuci. Air yang suci dan bisa dijadikan untuk mensucikan sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan air tahur. Sedangkan air najis, ya, sudah jelas. Air yang sudah berubah, ya. Sudah berubah karena terkena najis. Baik. Pembagian air terbagi menjadi dua, ya. Air yang tahur. Air yang tahur ini biasanya berupa air mutlak. Air yang tahur ini biasanya berupa air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air mutlak adalah al-baqi ala asli khilqatihi. Air yang masih dalam keadaan asalnya. Air mutlak adalah air yang keadaannya masih asli. Wa huwa kullu ma naba'a minal ardi au nazala minas sama, yaitu air yang keluar dari tanah, air yang keluar dari bumi, atau turun dari langit. Itulah air yang masih dalam keadaan aslinya. Itulah air mutlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih. Ini yang berkaitan dengan air yang turun dari langit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kalian dari langit air yang tujuannya untuk membersihkan kalian dengan air itu. Jadi ini air dari langit dan bisa membersihkan manusia. Ini menunjukkan bahwa air yang turun dari langit itu suci dan bisa mensucikan. Begitu pula dengan air yang keluar dari bumi, yang masih asli sifatnya. Masuk di dalam air mutlak ini air sungai, ya. Air sungai ini masuk dalam kategori air mutlak. Dia masih asli. Begitu pula salju, ya. Salju ini juga air yang alami. Begitu pula al-barad. Al-barad ini adalah gumpalan air yang turun di awal-awal hujan. Di negara kita jarang kita lihat al-barad, ya. Tapi saya dulu sering melihat barad ini ketika saya belajar di Madinah, ya. Di sana di awal-awal hujan
biasanya ada gumpalan-gumpalan air, ya. Di awal-awal hujan biasanya ada gumpalan air. Ya, terlihat ada seperti es batu, tapi kecil-kecil. Begitu pula dengan air sumur. Ya, air sumur ini juga masuk dalam kategori air mutlak. Kemudian disebutkan wa in taghayyara bituli mukthihi. Walaupun air-air mutlak ini berubah sebagian sifatnya karena lamanya dia diam di suatu tempat. Ya. Misalnya danau, ya. Danau ini air yang ada di dalamnya air mutlak. Tapi kadang-kadang air danau ini berubah warnanya menjadi hijau. Ya. Mungkin karena kalau orang sekarang ya mengetahui ada plankton yang berwarna hijau. Kalau orang di zaman dulu tidak tahu ya apa yang menyebabkan warna hijau tersebut, sehingga perubahannya disandarkan kepada warna lumut yang hidup di situ. Begitu pula dengan air kolam, ya. Kalau misalnya ada orang punya kolam yang besar, kemudian dia masukkan air di situ, dia biarkan selama sebulan, walaupun tidak ada sesuatu pun yang dimasukkan ke dalam air itu, lama-lama airnya akan berubah warna. Perubahan yang disebabkan karena lamanya air itu ditinggalkan tidak mempengaruhi kesucian air itu. Dan air tersebut dihukumi sebagai air yang suci dan bisa mensucikan. Au bi mukhalatati tahirin la yumkinu saunuhu anhu. Atau apabila air tersebut berubah sebagian sifatnya karena campuran dari sesuatu yang sulit untuk dihindari. Sulit untuk menghindarkan air dari sesuatu tersebut, ya. Maka perubahan sifat yang karena hal seperti ini tidak menjadikan air najis. Seperti misalnya perubahan air karena tercampur oleh dedaunan yang berjatuhan. Ya, kadang di danau, ya, di pinggir-pinggir danau tersebut ada banyak pohon. Dari pohon tersebut akan jatuh daun-daun yang kering. Dan bisa jadi daun-daun yang kering tersebut akan mempengaruhi warna air. Ketika warna air berubah karena sesuatu yang sulit untuk dihindari seperti ini, maka air tersebut dianggap masih suci dan mensucikan. Termasuk di antara air yang masuk dalam kategori air mutlak adalah air laut. Ya, air laut ini masuk dalam kategori air mutlak, air yang masih dalam keadaan aslinya. Dan air ini suci dan mensucikan. Dan dahulu sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang bertanya tentang air laut ini. Ana tawadda'u bima'il bahr. Wahai Rasulullah SAW, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut adalah laut adalah sesuatu yang airnya bisa mensucikan. Ya, kalau air bisa mensucikan berarti dia otomatis suci. Huwa at-tahuru ma'uhu. Laut itu sesuatu yang airnya bisa mensucikan. Al-hillu maitatuh. Dan bangkainya halal. Ini menunjukkan ya bahwa air laut adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Bisa kita gunakan untuk berwudu. Bisa kita gunakan untuk mandi juga. Taib.
Air yang mutlak ini bisa kita gunakan untuk bersuci sebagaimana disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Walaupun sudah tercampuri sesuatu yang masih dibilang sedikit, ya. Walaupun dia sudah tercampuri sesuatu yang bisa dibilang sedikit, ya. Sesuatu itu sesuatu yang suci dan mempengaruhi air itu. Tapi pengaruhnya masih sedikit. Tidak mempengaruhi secara penuh. Ada pengaruhnya tapi sedikit. Seperti misalnya apabila ada satu ember air kemudian tercampuri oleh gandum, ya, tercampuri oleh gandum dan gandumnya masih sedikit, masih disebut sebagai air, maka campuran gandum seperti ini tidak ada masalah. Begitu pula dengan campuran sabun misalnya. Kita mandi, ketika kita mandi ada sabun yang kecemplung di ember kita. Tapi campuran dari warna atau bau masih terbilang sedikit. Airnya tetap disebut sebagai air biasa, bukan air sabun. Berbeda kalau campuran sabunnya banyak, maka orang akan mengatakan itu air sabun. Tapi kalau campurannya masih sedikit, orang mengatakan itu masih air, bukan air sabun. Maka yang seperti ini masih dikategorikan sebagai air yang tahur, ya, bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya adalah dua hadis Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan di sini adalah dua hadis, ya. Namun mungkin ya ada hadis-hadis yang lain yang bisa menjadi dalil untuk masalah ini. Hadis yang pertama adalah hadis Ummi Hani radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtasala huwa wa Maimunah min ina'in wahidin min qas'atin fiha atharul ajin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi beliau bersama istri beliau Maimunah dari satu wadah, dan wadah tersebut ada bekas gandumnya. Wadah tersebut ada bekas gandumnya. Ya. Ini mandi berarti bersuci. Bahkan bersuci dari hadas besar. Ya. Tapi ternyata ya ada di dalam air tersebut campuran gandumnya. Hadis yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan mandinya jenazah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan orang yang memandikan putrinya dengan perintah igsilnaha thalatha, basuhlah dia sebanyak 3 kali, bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafura. Basuhlah Zainab, ya, Zainab ketika itu yang meninggal adalah Zainab radhiyallahu taala anha, putri beliau. Basuhlah dia sebanyak 3 kali dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Sidr adalah bidara. Biasanya yang dicampurkan ke air daunnya. Basuhlah dia sebanyak 3 kali dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan jadikan di akhir basuhan ada campuran kapur barusnya. Ada campuran kapur barusnya. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan untuk mencampur air dengan sesuatu yang suci. Tapi campuran tersebut campuran yang sedikit. Dan Rasulullah SAW memerintahkan air yang sudah bercampur ini untuk membersihkan jenazah, untuk memandikan jenazah. Ini menunjukkan bahwa apabila ada air yang dicampur dengan sesuatu yang suci dan campuran tersebut masih terbilang sedikit, ya, tidak mempengaruhi nama air mutlak itu, masih disebut sebagai air, ya, tanpa embel-embel yang lain. Maka air yang seperti ini, ya, dianggap suci dan bisa mensucikan. Adapun apabila air tersebut, air yang masih dalam keadaan aslinya, yang kita sebut sebagai air mutlak, kita campur dengan sesuatu yang suci, tapi sifatnya menjadi berubah sama sekali, orang-orang tidak menyebutnya sebagai air saja, maka air yang seperti ini sudah tidak dikatakan sebagai air, tapi harus disebut sebagai air yang ada sifatnya, ya, harus disebut dengan nama air tertentu. Seperti misalnya air yang dicampur dengan teh, kemudian berubah warnanya seperti warna, ya, minuman teh, maka air tersebut tidak disebut sebagai air, tapi kita menyebutnya air teh atau teh saja. Aku minum teh, tidak dikatakan aku minum air, karena memang namanya sudah berubah, tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Atau misalnya tercampur dengan kopi sehingga warnanya menjadi hitam, air tersebut tidak disebut sebagai air mutlak lagi. Air mutlak ini kalau dalam bahasa kita ya air saja, ya, tanpa ada embel-embel. Air kalau sudah dicampur dengan kopi, maka namanya kopi, bukan air kopi secara uruf seperti itu, ya. Secara kebiasaan manusia itu disebut kopi, tidak disebut sebagai air kopi. Maka di sini sifatnya sudah berubah sama sekali. Bukan berarti air kopi ini najis, tidak. Tapi air kopi, ya, kopi tersebut dianggap suci, tapi tidak bisa digunakan untuk membersihkan sesuatu yang najis atau menghilangkan hadas. Contohnya lagi misalnya seperti air jus, ya. Jadi kita katakan itu jus, ya. Kita katakan itu jus, bukan air lagi. Padahal sebenarnya memang air, ya. Tapi karena sifatnya sudah berubah sama sekali karena campuran yang sangat banyak, maka yang seperti ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, ya. Tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Dia tahir tapi ghairu mutahhir atau ghairu tahur. Jadi dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci atau membersihkan sesuatu yang najis atau menghilangkan hadas. Begitu pula air-air yang merupakan sari sesuatu, ya. Misalnya sari bunga. Ada orang mengumpulkan bunga yang banyak, diambil sarinya, maka keluarlah air. Keluarlah air sari bunga. Maka air yang seperti ini bukan air yang dalam keadaan aslinya. Tidak disebut sebagai air mutlak. Tapi ini air sari bunga. Orang-orang menyebutnya itu sari bunga.
maka yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Begitu pula misalnya ada orang mengambil sari kelapa diparut, ya, kemudian diambil sarinya. Maka yang seperti ini tidak bisa dinamakan sebagai air mutlak, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci, misalnya berwudu atau menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Contohnya lagi juga misalnya seperti air wortel, ya, kadang-kadang orang dia marut wortel kemudian mengambil airnya, ada airnya. Kalau wortelnya banyak mungkin airnya bisa sampai 1 ember. Air yang seperti ini bukan air mutlak, dia air sari wortel. Maka yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk, ya, menghilangkan hadas, ya. Mohon maaf, untuk menghilangkan najis bisa jadi ini bisa digunakan, karena dalam menghilangkan najis, dalam bab menghilangkan najis, yang penting najisnya hilang. Berbeda dengan hadas, ya. Kalau menghilangkan hadas maka harus menggunakan air mutlak, ya. Untuk menghilangkan najis yang penting najisnya hilang. Kalau dengan air yang seperti ini najis hilang, maka sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Adapun menghilangkan hadas, ya, menghilangkan hadas, maka ini harus menggunakan air mutlak, ya. Taib. Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu qawlahu min ahli al-ilm alla tajuz at-taharah illa bima'in mutlaqin yaqa'u alaihi ismul ma'. Telah bersepakat semua ulama yang kami hafal perkataannya bahwa tidak boleh bersuci kecuali dengan air mutlak, ya, yang disebut sebagai air saja, kecuali dengan air mutlak yang bisa disebut sebagai air saja, maksudnya air yang masih dalam keadaan aslinya. Taib. Jenis yang kedua setelah air yang tahur ini adalah air yang najis, ya, air yang najis. Apakah air yang najis itu? Air yang najis adalah air yang tercampur oleh najis, dan campuran najis tersebut mempengaruhi salah satu dari sifat-sifatnya. Saya ulangi, air najis adalah air yang tercampuri oleh najis, dan najis tersebut mempengaruhi salah satu sifatnya. Seperti misalnya bau, ya, air punya sifat bau. Kalau bau tersebut berasal dari sesuatu yang najis, maka berarti air itu najis. Seperti misalnya rasa. Kalau misalnya rasanya berubah dan perubahannya disebabkan karena najis, maka air itu menjadi najis. Ya, misalnya ada air tercampur darah. Kita rasakan air tersebut, saking banyaknya campuran darah itu, atau saking sedikitnya airnya, sehingga darahnya terasa, maka air yang seperti ini sudah menjadi najis. Atau misalnya warna, ya, ada najis yang berwarna, kemudian mencampuri air, akhirnya warna air tersebut berubah. Maka air yang seperti ini, air yang berubah salah satu dari sifatnya, dan perubahan itu karena sesuatu yang najis, maka air tersebut menjadi air yang najis, ya. Dan air yang najis ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya. Dan juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, karena dia najis. Najis tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang najis pula, ya. Najis itu hanya bisa dihilangkan dengan sesuatu yang suci.
dengan apapun yang suci. Adapun sesuatu yang najis maka tidak bisa menghilangkan atau membersihkan sesuatu yang najis. Baik. Bagaimana dengan air yang telah digunakan untuk bersuci? Bagaimana dengan air yang telah digunakan untuk bersuci? Bolehkah digunakan untuk bersuci lagi? Misalnya, ada orang dia berwudu, kemudian air-air yang telah dia gunakan untuk berwudu menetes di embernya. Air tersebut menetes di embernya lagi. Jadi dia berwudu dari ember, dia ambil air tersebut misalnya untuk membasuh wajah. Air yang tadinya digunakan untuk membasuh wajah jatuh ke embernya lagi. Begitu pula dengan tangannya ketika membasuh tangan. Air-air yang digunakan untuk membasuh tangan ada yang masuk ke ember tersebut dan lumayan banyak jumlahnya. Apakah seperti ini dibolehkan? Ini yang disebut oleh sebagian ulama sebagai air musta'mal. Apakah air musta'mal ini? Ya, air musta'mal itu dalam bahasa kalau kita terjemahkan air yang telah digunakan. Ya, al-ma'ul musta'mal, al-ma' itu air, al-musta'mal yang telah digunakan. Bolehkah kita menggunakan air yang telah digunakan untuk bersuci? Ya, maksudnya telah digunakan di sini telah digunakan untuk bersuci. Bersuci di sini maksudnya adalah menghilangkan hadas, ya, bukan menghilangkan khabath. Kalau menghilangkan khabath, ya, menghilangkan najis, maka airnya menjadi najis, ya, selama airnya terpengaruh oleh najis itu. Makanya di sini yang dimaksud dengan al-ma'ul musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas. Air sisa wudu, ya, atau air sisa mandi yang tidak tercampur dengan sesuatu yang najis, ya, tidak tercampur dengan kencing misalnya, tidak tercampur dengan darah atau sesuatu yang najis yang lainnya. Belum tercampur, tapi sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Bolehkah air yang seperti ini digunakan lagi untuk bersuci dari hadas atau membersihkan khabath, membersihkan najis? Maka ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan masih boleh digunakan. Ada yang mengatakan tidak boleh digunakan lagi. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan boleh digunakan lagi. Ya. Air yang seperti ini masih boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena airnya masih suci. Dan air yang suci itu pada asalnya masih bisa mensucikan. Dan masih banyak dalil yang lain. Baik. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya. Siapa yang memilih pendapat ini? Yang memilih pendapat ini banyak sekali, ya. Inilah mazhabnya sahabat Ali ibn Abi Thalib, sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Umamah, dan banyak dari kalangan salaf yang memilih pendapat ini. Ini juga, ya, pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dalam pendapat beliau yang masyhur. Pendapat ini juga salah satu dari riwayat dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya riwayat yang menjelaskan beliau memilih pendapat ini walaupun tidak dijadikan sebagai pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Beliau ini juga salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Ini juga mazhabnya Ibnul Munzir. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu jami'a. Ya.
Ini pendapatnya banyak ulama ya, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu taala a'lam. Ya, khilaf dalam masalah ini sudah sejak zaman dahulu adanya, maka kita harus toleran dalam masalah ini. Sikapi dengan bijak, sikapi dengan arif, sikapi dengan lembut ya. Kita boleh menampakkan pendapat yang kita anggap lebih kuat, tapi kita harus menghormati pendapat yang lainnya. Tidak boleh merendahkan orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Orang yang menyelisih pendapat kita, apabila memang mereka punya imam-imam yang sejak zaman dahulu menyuarakan pendapat itu, maka kita harus menghormati pendapat itu. Karena biasanya para imam tersebut tidaklah berpendapat dengan suatu pendapat kecuali mereka menyandarkan pendapatnya kepada dalil, ya. Dan inilah husnudzan kita kepada para ulama, dan seperti inilah kita menghormati para ulama. Kita menghormati pendapat mereka, tapi bukan berarti kita harus mengikuti pendapat mereka. Karena yang diwajibkan kepada kita adalah mengikuti dalil-dalil yang sahih, yang kita fahami dengan baik, ya. Yang menurut kita dalil tersebut lebih kuat, itu yang harus kita ikuti. Belum tentu dalil yang sama difahami oleh orang lain seperti pemahaman kita, ya. Tapi selama pemahaman tersebut memang sudah ada sejak zaman dahulu, ya, ada imam-imam besar yang sama dalam memahami dalil-dalil tersebut sebagaimana pemahaman dia, maka kita harus menghormati pendapat itu, ya. Baik. Apa yang menjadikan pendapat bahwa air musta'mal itu masih boleh digunakan untuk bersuci menjadi lebih kuat? Adanya banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Baik, dalil yang pertama, bahwa pada asalnya air itu bisa mensucikan. Pada asalnya air itu bisa mensucikan. Tahur, ini pada asalnya demikian. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air dalam keadaan tahur, air yang bisa mensucikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyabdakan, innal al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Beliau pernah menyabdakan seperti ini, al-ma'u tahur, air itu bisa mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa menajiskan air itu. Sehingga ketika kita belum punya dalil yang kuat untuk mengatakan bahwa air itu tidak bisa mensucikan, maka kita harus kembali ke dalil ini. Dan tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa air musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Ada dalil, namun kita lihat kurang kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga ketika kita melihat dalilnya kurang kuat, maka kembalilah ke hukum asal ini. Pada asalnya air itu bisa mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci selama air tersebut tidak najis, ya. Adapun air teh, kemudian air kopi, kemudian air jus, dan air-air yang sudah punya nama lain, maka itu tidak disebut sebagai air, ya. Itu tidak disebut sebagai air dalam bab ini. Yang disebut sebagai air dalam bab ini adalah al-ma'ul mutlaq, air yang masih dalam keadaan aslinya. Dan air musta'mal itu masuk dalam kategori air mutlak. Orang kalau melihat ada air yang digunakan untuk berwudu, sudah digunakan untuk berwudu, atau sudah digunakan untuk mandi, atau tercampur antara air yang belum digunakan untuk berwudu dengan air yang sudah digunakan untuk berwudu, yang sudah saya sebutkan tadi. Orang berwudu, ada tetesan-tetesan air yang masuk ke embernya lagi. Itu kalau orang melihat, orang biasa melihat, itu masih dinamakan sebagai air,
ya, itu masih dinamakan sebagai air, dan air itu masih dianggap suci. Maka di sini masuk dalam kategori air mutlak, ya, masuk dalam kategori air mutlak. Maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini kita kembalikan ke hukum asal, yaitu bahwa air itu mensucikan. Makanya Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala, yang disebut oleh para ulama, ya, bahwa beliau ini mazhabnya Syafi'i, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Awsat, beliau katakan tentang sucinya air musta'mal. Setelah beliau mengatakan bahwa air musta'mal itu suci, beliau katakan, wa idza kana tahiran fala ma'na liman'il wudu'i bihi bighairi hujjatin yurja'u ilaiha man khalafa al-qaul. Bighairi hujjatin yarji'u ilaiha man khalafa al-qaul. Apabila air musta'mal itu suci, maka tidak ada makna lagi, tidak ada artinya lagi perkataan orang yang melarang wudu dengan air yang suci ini tanpa adanya hujjah. Tidak ada maknanya lagi perkataan orang yang melarang manusia untuk berwudu dengan air itu, karena dikatakan airnya suci. Kalau dia airnya dikatakan suci, kenapa dilarang untuk berwudu dengan air itu? Padahal air itu masih masuk dalam kategori air mutlak. Ini pendapat yang sangat kuat, ya. Apalagi pendapat ini didukung oleh banyak dalil yang lainnya. Seperti misalnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, kana ar-rijalu wan nisa yatawadda'una ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a. Dahulu kaum laki-laki dan kaum perempuan berwudu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama. Dahulu kaum laki-laki dan kaum wanita berwudu bersama-sama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bersama-sama ini bukan dalam satu waktu, ya. Karena tidak mungkin semua kaum laki-laki dan semua kaum perempuan dalam satu waktu berwudu dari suatu tempat. Tidak mungkin. Maksudnya di sini adalah mereka berwudu di tempat yang sama. Ya, mereka berwudu di tempat yang sama. Berarti tempatnya satu. Hanya saja orang bergantian, ya, orang bergantian. Ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Kalau air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, tentunya tidak ada yang seperti ini. Yang ada harusnya mereka ngambil air untuk diri mereka sendiri, kemudian dikucurkan airnya agar tidak tercampur dengan air yang telah digunakan untuk berwudu. Tapi itu tempatnya satu, kemudian orang-orang berwudu dari tempat yang sama, ya, kemungkinan besar air tersebut akan tercampur oleh air yang mereka sebut sebagai air musta'mal. Ternyata para sahabat Nabi Muhammad SAW menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa menggunakan air musta'mal untuk berwudu, untuk bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu masih dibolehkan. Dalam riwayat lain, redaksinya, kunna natawadda'u nahnu wan nisa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid nudli fihi aidina. Ini lebih jelas lagi. Dahulu kami berwudu bersama wanita-wanita, maksudnya di tempat yang sama, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari satu wadah. Kami memasukkan tangan kami di dalam wadah itu. Jadi mereka tidak menggunakan sesuatu yang digunakan untuk ngambil air, ya. Tapi mereka langsung memasukkan tangan mereka ke air itu. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa para sahabat di zaman dahulu, mereka tidak berpikir apakah ini air musta'mal ataukah tidak, ataukah tercampur dengan air musta'mal ataukah tidak.
Mereka berwudu dengan yang seperti itu. Apalagi ya kalau kita berpikir bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW air itu susah. Ya, air itu susah karena jangan berpikir bahwa air di masyarakat Nabi Muhammad SAW itu semudah air yang kita dapatkan di negara kita di Indonesia. Ya, subur, banyak air, ya, sungai mengalir, sumur ya digali 10 meter, 15 meter ada airnya. Coba kita ke Madinah atau ke Makkah. Coba kita gali sumur di sana. Harus kita menggali harus sampai ratusan meter ke bawah. Ya. Makanya yang memiliki sumur di sana sedikit sekali. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sangat memuji perbuatannya sahabat Uthman ibn Affan ketika membeli sumur rumah dari seorang Yahudi. Karena saking sulitnya memiliki sumur. Karena menggali sumur itu butuh sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ketika sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mau membeli sumur itu untuk kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji perbuatan sahabat Uthman ibn Affan tersebut. Jadi air di sana susah. Kalau tidak boleh menggunakan air musta'mal, ya, tentu ini sesuatu yang sangat memberatkan kaum muslimin di waktu itu. Kalau ini sangat memberatkan kaum muslimin di waktu itu, tentunya ada banyak riwayat yang menjelaskan tidak bolehnya hal ini. Tapi ternyata yang seperti itu tidak ada. Tidak ada riwayat yang melarang kaum muslimin untuk menggunakan air musta'mal secara tegas. Padahal ini sangat memberatkan mereka. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada larangan untuk menggunakan air musta'mal. Ya, air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas, ya. Adapun yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya, maka mayoritasnya adalah najis karena sudah terpengaruh oleh najis tersebut. Baik. Dalil lain dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Hadis ini sahih, ya. Diriwayatkan dari disebutkan oleh Imam Muslim dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, namun dengan lafal yang berbeda. Tapi sahihain, ya, hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maknanya sama dengan redaksi yang berbeda. Ini redaksinya Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil bi fadli Maimunah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mandi. Maksudnya yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi besar. Mandi dengan sisa air mandinya Maimunah, istri beliau radhiyallahu taala anha. Jelas ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Baik. Dalil lagi yang menunjukkan kuatnya pendapat bolehnya menggunakan air musta'mal untuk bersuci, menghilangkan hadas. Hadis ini riwayatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ad-Daruqutni dari Rubayya binti dari sahabat Rubayya radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya, ya, ketika berwudu dari sisa air yang ada di tangannya. Dari sisa air yang ada di tangannya.
Padahal sisa air yang ada di tangannya sudah digunakan untuk mensucikan tangannya dari hadas. Sehingga ini menunjukkan ya bahwa seseorang boleh menggunakan air musta'mal untuk bersuci. Ya, karena dalil-dalil yang sangat kuat ini, maka saya lebih condong ke pendapat ini, dan pendapat ini pendapat yang sesuai dengan fitrah manusia, dan pendapat ini juga pendapat yang meringankan manusia. Agama Islam agama yang mudah dan memberikan kemudahan, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan bagi kalian. Ya, kesulitan tidak ada dalam agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Bu'itstu bil hanifiyati as-samhah." Aku diutus dengan agama yang jauh dari kesyirikan dan agama yang memudahkan, ya. Ketika kita melarang orang-orang untuk menggunakan air musta'mal di dalam bersuci, maka ini akan sangat memberatkan mereka. Dan ini juga akan menjadikan orang banyak yang was-was. Karena kalau dia berwudu dengan ember ya misalnya, nanti ketika dia mengambil air kemudian dia berwudu, bisa jadi dia diberikan was-was oleh syaitan. Ada yang nyiprat airnya ke ember itu loh. Air yang engkau gunakan untuk bersuci ada yang nyiprat ke ember itu. Kalau sudah tercampuri air musta'mal, maka air yang biasa juga akan menjadi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz kan kita bisa menggunakan kulah yang besar, ya, kulah tempat air yang besar, sehingga kalau kita gunakan air itu berkali-kali tidak ada masalah. Maka jawabannya adalah tidak semua orang punya seperti itu. Tidak semua orang punya seperti itu. Ada orang-orang yang tidak memiliki yang seperti itu, dan dia tidak mampu untuk melakukan yang seperti itu. Kalau kita wajibkan setiap rumah punya kulah yang besar untuk wudunya, untuk mandinya, maka ini juga akan sangat memberatkan mereka. Ustadz kan boleh kecil, nanti dikasih pancuran air. Kita katakan ini juga sangat memberatkan. Ya, ini juga sangat memberatkan. Dan dahulu ternyata tidak ada yang seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman para sahabatnya. Kalau ada keterangan yang jelas dan tegas menjelaskan masalah larangan menggunakan air musta'mal, maka kita akan gunakan dalil-dalil itu. Tapi ternyata tidak ada dalil-dalil yang sahih dan sharih yang menjelaskan larangan menggunakan air musta'mal. Padahal pada asalnya air musta'mal itu masuk dalam kategori al-ma'ul mutlak, ya, air yang masih dalam keadaan aslinya. Sehingga harusnya kita gunakan dalil-dalil umum seperti wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami telah menurunkan air dari langit dalam keadaan bisa mensucikan, ya. Begitu pula dengan hadis tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dialah sesuatu yang airnya bisa mensucikan dan bangkainya halal untuk dimakan. Taib, demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan mudah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita dengan mudah, dengan baik, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab karena ada kesibukan lain yang menanti, ya, sehingga mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk tanya jawab, ya. Saya akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.